Halo Sobat Brandly, ini ada pertanyaan. Hitunglah konsentrasi ion H+ dan OH- dalam yang A. larutan H2SO4 dengan 0,1 molar, yang B. 100 ml larutan BaOH2 dengan 5 kali 10⁻⁴ molar, yang C. larutan HBrO 0,1 molar dengan Ka 4 kali 10⁻⁹, kemudian yang D. larutan NH3 0,1 molar dengan Kb 10⁻⁵. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk menentukan konsentrasi masing-masing larutan, maka pada masing-masing larutan pada setiap pilihan soal akan ditentukan reaksi pengurainya atau ionisasinya. Untuk yang A, itu H2SO4 kita uraikan menjadi 2H+ ditambah dengan SO2-4. Ya. Kemudian yang B, BaOH itu kita uraikan menjadi Ba2+ ditambah dengan 2OH-. Kemudian yang C, itu HBrO, itu kita uraikan menjadi H+ ditambah dengan BrO2- ya. Kemudian yang terakhir yang D, dia tidak terurai kecuali di dalam air, ya. Tidak terurai kecuali di dalam air. Kemudian langkah kedua kita mencari konsentrasi ion-ion H+ dan OH- dari masing-masing larutan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada H2SO4, ini tadi sudah kita uraikan ya, menjadi 2H+ ditambah dengan SO2-4 ya. Nah, yang harus diperhatikan sebelumnya adalah H2SO4 ini merupakan asam kuat. Perlu diingat, valensi asam dapat diketahui dengan melihat berapa jumlah ion H+-nya yang dimiliki oleh asam tersebut. Nah, jadi kalau kita cari konsentrasinya, maka rumusnya H+ sama dengan valensi asam dikali dengan molaritasnya tadi. Maka dapatlah ada 2 kali 0,1 sama dengan 2 kali 10⁻⁻⁴. Ini hasilnya untuk yang H+. Kemudian yang OH- itu kita bisa cari dengan rumusnya menggunakan KW ya. KW sama dengan H+ dikali dengan OH-. Nah, KW ini merupakan suatu ketetapan yang sudah ada nilainya. Nilai KW itu 1 kali 10⁻⁴ sama dengan tadi H+-nya berapa? 2 kali 10⁻⁻⁴ ya. Kemudian dikali dengan OH-. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan, kita balik ya. OH- sama dengan 1 kali 10⁻⁴ per 2 kali 10⁻⁴. Maka hasilnya adalah 0,5 kali 10⁻⁴ dikali dengan 10⁻⁴. Maka hasil akhirnya adalah 5 kali 10⁻⁴, teman-teman. Ini untuk yang A. Kemudian yang B, teman-teman, yaitu larutan BaOH2 ya, yang telah diuraikan menjadi Ba2+ ditambah dengan 2OH-. Perlu diketahui teman-teman, BaOH2 ini merupakan basa kuat. Dan perlu diingat valensi asam, valensi basanya itu dapat dilihat, valensi asamnya itu dapat dilihat dari jumlah ion OH- teman-teman. Ya. Jadi kalau kita cari OH- dengan rumus sama dengan valensi basa ya. Valensi basa dikali dengan molaritasnya. Valensi basanya berapa? 2 kali 5 dikali dengan 10⁻⁴. Maka hasilnya 10 kali 10⁻⁴. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi 1 kali 10⁻⁻³ molar ya. Ini untuk konsentrasi OH-
langkah kedua kita mencari konsentrasi H plusnya dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Kw sama dengan konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi OH minus. Ya, Kw-nya berapa tadi? 1 kali 10 pangkat minus 14 ya, sama dengan konsentrasi H plus dikali dengan 10 pangkat minus 3 ya, ini dia tadi. Kemudian kita cari konsentrasi H plus sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 3. Maka hasil akhirnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 11 molar. Ini untuk yang larutan BaOH2, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini larutan HBRO ya. Dengan Ka-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 9. Molaritasnya sama dengan 0,1 molar. Jadi teman-teman, dengan adanya K, maka tetapan ini menunjukkan bahwa larutan merupakan larutan asam lemah ya. Dengan adanya K, maka tetapan ini menunjukkan bahwa larutan merupakan larutan asam lemah. Maka untuk menentukan konsentrasinya, kita mengikuti aturan perhitungan konsentrasi ion hidrogen pada asam lemah. Di mana rumusnya seperti ini, H plus sama dengan akar ya Ka dikali dengan molaritas sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 9 dikali dengan 0,1 ya. Kemudian akar 4 kali 10 pangkat minus 9 dikali dengan 10 pangkat minus 1. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 10 ya. Kita hilangkan akarnya menjadi 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 5 molar. Ya, ini untuk konsentrasi asamnya. Kemudian untuk konsentrasi basanya kita masih menggunakan rumus Kw, teman-teman ya. Rumus Kw sama dengan konsentrasi asam dikali dengan konsentrasi OH minusnya. Ya, maka 1 kali 10 pangkat minus 14 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan OH minus ya. Maka maka OH minus sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14 per 2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Maka hasilnya 0,5 dikali dengan 10 pangkat minus 9. Kira-kira sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 10 molar. Ini untuk yang C, teman-teman. Kemudian yang terakhir, itu ada namanya larutan NH3. Dengan Kb-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 5 dengan ketetapan molarnya itu sama dengan 0,1. Perhatikan tetapan ionisasi basa yang dinotasikan dengan Kb. Nah, adanya tetapan ini menunjukkan bahwa larutan merupakan larutan basa lemah, teman-teman ya. Maka, untuk menentukan konsentrasinya, kita mengikuti aturan yang dipakai dengan basa lemah juga. Gitu. OH minus sama dengan akar Kb dikali dengan molaritas. Kb-nya tadi berapa? Akar 10 pangkat minus 5 dikali dengan 0,1. Maka akar 10 pangkat minus 6. Kita hilangkan akarnya menjadi 10 pangkat minus 3 molar. Ini untuk konsentrasi OH minusnya. Kemudian untuk konsentrasi H plusnya masih tetap rumus yang sama. Menggunakan Kw sama dengan konsentrasi H plus ya dikali dengan konsentrasi OH minus. Kw-nya tadi berapa? 1 kali 10 pangkat minus 14. Ini udah ketetapannya sama dengan H plusnya tadi. Konsentrasi H plus dikali dengan 10 pangkat minus 3. Ya. Maka konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat minus 11 molar.
Kalau kita simpulkan teman-teman dari awal sampai akhir, maka untuk yang A, H2SO4 itu memiliki konsentrasi asam sebesar 2 kali 10 pangkat minus 1 molar, dan konsentrasi basanya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 14 ya. Kemudian yang kedua yang B, larutan BaOH2 itu memiliki konsentrasi H plusnya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 11, dan konsentrasi OH minusnya itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Kemudian yang C, HBRO itu memiliki konsentrasi H plusnya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5, dan konsentrasi OH minusnya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 10 ya. Kemudian yang D itu NH3 yang baru kita cari tadi, konsentrasi H plusnya itu sama dengan 10 pangkat minus 11, dan konsentrasi OH minusnya itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Sekian dan terima kasih. Sorry teman-teman ini 5 kali 10 pangkat minus 10 ya.